Assalamualaikum, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi plantae, yaitu tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, spermatopita ini merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang dinamakan dengan biji. Nah, apa itu biji? Biji ini merupakan bagian yang berasal dari bakal biji yang di dalamnya itu mengandung calon individu baru pada tumbuhan, yaitu lembaga. Nah, dari mana asal lembaga? Lembaga ini akan terjadi setelah terjadinya penyerbukan yang diikuti oleh pembuahan pada tumbuhan. Oke, yuk kita bahas secara mendalam mengenai tumbuhan berbiji. Nah, yang pertama kita akan membahas ciri tubuh dari tumbuhan berbiji. Nah, ukuran dan bentuk dari tumbuhan berbiji ini berukuran makroskopik dengan ketinggian yang sangat bervariasi. Kemudian, habitus atau perawakan tumbuhan berbiji ini sangat bervariasi. Yaitu yang pertama ada pohon, misalnya tumbuhan jati, duku, kelapa, beringin, dan cemara. Yang kedua ada perduk. Perduk ini misalnya tumbuhan mawar, kembang merak, dan kembang sepatu. Nah, selanjutnya ada semak. Ini contoh tumbuhannya adalah tumbuhan arbei. Dan yang terakhir ada herba. Ini contoh tumbuhannya adalah sayur-sayuran, kemudian bunga lili, serta bunga krokot. Nah, kemudian cara hidup dan habitat dari tumbuhan berbiji ini. Tumbuhan berbiji ini kebanyakan hidup di daratan, namun ada juga tumbuhan berbiji ini yang hidup di air, misalnya adalah teratai. Nah, kemudian tumbuhan berbiji ini merupakan tumbuhan fotoautotrof. Nah, selanjutnya kita masuk klasifikasi dari spermatopita. Oke, berdasarkan kajian filogeni menggunakan DNA kloroplas, saat ini dapat dikelompokkan ke berbagai anggota tumbuhan berbiji, yaitu ada gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, sekarang kita masuk dulu ke gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, pada anggota gymnospermae ini memiliki ciri utama berupa bakal biji yang tumbuh pada permukaan daun buah. Nah, tumbuhan ini memiliki habitus semak, perdu, atau pohon. Di mana kita tahu bahwa ciri-ciri dari gymnospermae ini akarnya berupa akar tunggang. Kemudian batang tumbuhan ini tegak lurus dan bercabang-cabang. Oke, jadi yang harus kalian tahu bahwa gymnospermae ini tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, di mana sporofilnya terpisah-pisah atau membentuk yang namanya strobilus. Ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Nah, pada umumnya pada gymnospermae ini berkelamin tunggal, namun ada juga yang berkelamin ganda, yaitu ada strobilus jantan dan ada strobilus betina dalam suatu tumbuhan tersebut. Oke, selanjutnya penyerbukan pada gymnospermae ini hampir selalu dengan cara anemogami atau dengan bantuan angin. Nah, makanya itu kalau kita lihat bunga dari gymnospermae ini warnanya itu tidak mencolok atau tidak menarik. Itu karena dia melakukan penyerbukan ini dengan bantuan angin, tidak dengan bantuan serangga seperti angiospermae. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dari tumbuhan gymnospermae. Nah, gymnospermae ini dibagi menjadi 4 kelas. Ada yang menjadikannya sebagai kelas, namun ada juga yang menganggap ini sebagai divisi tersendiri. Nah, yang pertama ada Cicadopita. Nah, Cicadopita ini merupakan tumbuhan berbiji yang primitif dengan peninggalan fosil berbentuk tidak banyak berubah dan usianya itu sekitaran 280 juta tahun yang lalu. Nah, sebaran tumbuhan ini di dunia terbatas. Jadi dia itu ada di daerah tropis dan subtropis saja. Oke, Cicadopita ini mencangkup beberapa jenis tumbuhan palem, contohnya Cycas rumpi dan Cycas revolata. Nah, kemudian yang kedua ada Pinopita. Nah, Pinopita ini merupakan tumbuhan runjung, adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki runjung. Nah, dari tadi kita membahas runjung atau strobilus. Kira-kira runjung atau strobilus itu apa sih? Oke, kita lihat gambar ini. Jadi runjung atau strobilus itu merupakan alat untuk bereproduksi dari tumbuhan gymnospermae ini tadi. Kayak kita lihat, ini gambar dari strobilus pembawa serbuk sari. Nah, jadi serbuk sari ini sebagai gamet jantan. Kemudian ada runjung betina, ini pada tahap sangat muda. Kemudian ada runjung betina muda siap membesar. Lalu yang ini ada 2 tahap perkembangan runjung betina. Lalu ini runjung betina yang hampir masak dan ini adalah runjung yang telah masak. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki runjung apa saja? Itu ada pinus, kemudian ada cemara, dan ada tumbuhan damar.
Oke, selanjutnya ada Gnetophyta. Gnetophyta ini merupakan divisi dari anggota tumbuhan berbiji terbuka yang dianggap paling maju di antara keempat divisi tumbuhan gimnosperma ini. Nah, di Indonesia contoh tumbuhan dari divisi ini adalah tumbuhan melinjo. Nah, di mana melinjo ini memiliki ciri-ciri daunnya tunggal duduk berhadapan, kemudian batangnya berkayu tanpa saluran resin, lalu bunganya majemuk berbentuk bulir keluar dari ketiak daun. Nah, buah dan daun muda dari melinjo ini dapat disayur. Nah, bijinya bisa dibuat emping deh. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Gingophyta. Ciri khusus dari Gingophyta ini adalah memiliki ciri daun yang berbentuk seperti kipas yang mudah gugur. Kemudian ciri lain dari Gingophyta ini adalah berbau tidak sedap dan pada umumnya dapat digunakan sebagai obat. Nah, contoh dari tumbuhan Gingophyta ini adalah Ginkgo biloba atau yang biasa kita kenal dengan pohon rambut gadis. Nah, itulah pembahasan mengenai Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Sekarang kita masuk ke Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Atau biasa juga disebut dengan Anthophyta, yaitu tumbuhan berbunga. Oke, kita lihat ciri-ciri dari Angiospermae ini. Nah, ciri-ciri dari Angiospermae ini yaitu Angiospermae ini memiliki bunga yang sesungguhnya. Kemudian, bentuk daunnya itu pipih dan lebar dengan susunan daun yang bervariasi. Kemudian, bakal biji dari Angiospermae ini tidak nampak atau terlindung dalam daun buah atau putik. Ini sebabnya disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, selanjutnya terjadi pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Nah, kemudian habitus dari Angiospermae ini adalah pohon, perdu, semak, liana, dan herbal. Oke, kita masuk ke klasifikasi dari Angiospermae ini. Jadi tumbuhan Angiospermae ini dikelompokkan menjadi dua. Di mana yang pertama ada monokotil, yaitu tumbuhan berkeping biji tunggal, dan dikotil, yaitu tumbuhan berkeping biji dua. Oke, kita lihat dulu ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Nah, pada monokotil ini memiliki biji berkeping satu, kemudian berakar serabut, lalu batangnya dari pangkal sampai ujung ini hampir sama besarnya, kemudian tidak bercabang, lalu tulang daun sejajar atau melengkung, kemudian bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 lipatan saja, lalu akar dan batangnya ini tidak berkambium, kemudian berkas pengangkutnya ini tersebar. Nah, contoh dari tumbuhan monokotil ini adalah padi, jagung, pisang, dan kelapa. Nah, selanjutnya kita masuk ke tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping biji dua. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama memiliki biji jumlahnya itu keping 2. Kemudian berakar tunggang. Kemudian batangnya itu dari pangkal ini besar hingga ke atas semakin kecil. Kemudian batangnya ini bercabang, lalu tulang daun menyirip atau menjari. Lalu bagian perhiasan bunganya itu terdiri dari 2, 4, 5 atau lebih kelipatannya. Nah, seterusnya berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran, lalu akar dan batangnya ini berkambium. Nah, contoh dari dikotil ini adalah jambu biji, karet, dan kacang tanah, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan lainnya. Nah, yang terakhir kita lihat manfaat dari tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Bukan hanya manusia, hewan, dan segala macam yang ada di alam ini bergantung pada tumbuhan. Di mana tumbuhan ini melalui fotosintesis yang dilakukannya, tumbuhan ini bisa menghasilkan berbagai zat yang dapat dijadikan sebagai manfaat pada manusia dan alam sekitar. Contohnya oksigen yang kita hirup. Oke, itu saja pembahasan mengenai tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.